Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Oke, perkenalkan nama saya Sucipto Hadinata, biasa disebut dengan nama Kang Cipto AB kalau di internet. Itu di keseharian saya dipanggil Kang Cipto. Saya berasal dari Madura sebenarnya, cuma sekarang sedang berdomisili di Medan. Oke, baik. Saya mewakili para pengundang Anda, ingin mempresentasikan tentang kehebatan bisnis Swankor kita ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada support system kita yang luar biasa banget. Ya, Indo Satu ini sebuah komunitas bisnis yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Ya, yang seharusnya kita sangat bersyukur sekali nih ada di komunitas ini. Ya, Anda tidak salah, kita tidak salah, semuanya tidak salah. Nah, artinya kita sudah ada di track yang benar, perusahaannya udah luar biasa. Nah, terus apa namanya? Komunitasnya juga luar biasa. Dan ini akan menjadi apa namanya itu? Akan menjadi track yang sangat cepat nanti untuk kita mencapai apa yang kita inginkan ya di Swanghor ini. Tentunya kita ingin menjadi seorang gold diamond. Ya, ini sangat luar biasa sudah komunitasnya, dan Anda sangat benar, kita sudah benar nih ya. Ya, jangan jangan mundur lagi nih ya. Baik, saya akan memulai. Oke, next. Uh, Oke, ini berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu. Oke, kalau kita ingin menjalankan sebuah industri network marketing, saya sebut seperti itu, ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan nih, ya. Apakah ini layak atau tidak untuk kita jalankan, ya. Nah, biasanya kalau di luaran, biasanya itu cuma ada beberapa P nih, ya, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini di Swanghor ini ada 7 P yang perlu kita pahami, ya, sebagai landasan awal apakah perusahaan ini layak untuk kita jalankan atau tidak. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah next. Oke, yang pertama dari segi produk. Nah, produk yang apa namanya yang digunakan di Swankor ini ya, itu semuanya berbasis, hampir semuanya berbasis kepada Ganoderma. Ganoderma ataupun Lingzi. Nah, Ganoderma itu sendiri Bapak Ibu itu adalah eh, salah satu apa namanya salah satu tumbuhan ya, obat di dunia yang sangat lama sudah, yang sudah 2000-an tahun yang lalu itu di bangsa-bangsa Cina itu digunakan sebagai obat raja-raja ya, dan kita hari ini sangat beruntung tidak harus menjadi raja tapi bisa menikmatinya sekarang dengan harga yang murah. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi Ganodarma ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kita sangat beruntung menjalankan bisnis ini juga karena untuk mendapatkan khasiat daripada Ganoderma dan lain-lain itu bisa kita pelajari langsung sekarang. Ya, di era informasi saat ini Anda lebih sering-seringlah untuk searching di media sosial ataupun di Google dan mempelajari apa itu Ganoderma atau Lingzi ya. Ya. Nanti ada sesi bagian produk yang akan membahas ini lebih dalam lagi ya. Cuma nanti saya akan bahas secara garis besar saja. Jadi produk-produk kita seperti kopi, odol, teh, dan vitaminnya juga kebutuhan primer yang lain itu berbasis Ganoderma. Ya, jadi jangan diragukan tentang khasiatnya ya. Apalagi kalau kita bicara tentang pintu masuknya daripada bisnis ini, ya kopi. Ya, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, siapa saya di Indonesia yang nggak pernah minum kopi? Ya, jadi kalau di Indonesia itu hampir bisa dibilang 80% bangsa kita ini, saudara-saudara kita di Indonesia itu pecandu kopi. Ya.
Dan kopi kita adalah kopi yang berbasis Ganoderma. Jadi nikmatnya kita dapat, nah terus apa namanya khasiatnya juga dapat, ya. Jadi ini sebagai pintu masuknya saja Bapak Ibu, ya. Kopi ini sebagai pintu masuknya, tetapi di belakang ini ada beberapa produk andalan yang memang harus lambat laun kita harus memperkenalkan juga gitu ya kepada masyarakat tentang produk-produk yang lain. Contoh nih kopi itu sudah menjadi keseharian kita. Yang paling penting lagi adalah odol, pasta gigi. Nah, siapa sih yang nggak pernah sikat gigi kan gitu kan? Jadi ini sebenarnya luar biasa, Pak. Ada tehnya nanti sebentar lagi juga akan masuk di Indonesia, vitaminnya dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Next, P berikutnya adalah, jadi P yang pertama adalah produk. Nah ini jadi pertimbangan Anda. Ada nggak produk unggulannya itu yang menjadi pertimbangannya? Di kita sudah ada produk killernya. Ya, bahasanya itu produk killer ya. Produk yang sangat laris itu sudah ada di kita. Yang kedua, harganya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang bicara tentang industri network marketing itu tidak akan jauh omongan kita itu tentang harga. Harganya itu benar-benar apa namanya merakyat nggak? Nah itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Nah harganya ini di Swankor, jujur Bapak Ibu, ada beberapa kejadian yang saya apa namanya temui ketika di Medan mempresentasikan dan memperkenalkan produk ini, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang founder dari perusahaan lain, ya, dari perusahaan lain yang kebetulan kopi di situ Bapak Ibu ya menurut ukuran kita itu sangat luar biasa mahal sih seperti itu. Nah, saya tunjukkan kepada beliau ya dengan packaging yang sangat luar biasa itu ya. Saya tunjukkan kepada beliau dan saya minta kepada beliau tolong ini tebak kira-kira harganya berapa nih. Jadi packagingnya itu di apa namanya dipegang, ditilik-tilik seperti itu. Dia bilang, oh ini gila nih harganya Kang katanya kan. Kenapa saya bilang? Ya udah tahulah kalau di produk kita aja kata dia di perusahaan X apa namanya ibaratnya hanya 5 saset aja sudah 300.000 sekian. Nah jadi menurut beliau kopi kita itu harusnya harganya itu 3 kali 300. Paling tidak ya kurang lebih 900 sampai dengan 1,5 juta satu kotak itu. Jadi langsung saya bilang kepada beliau ini tolong keluarkan uang 200.000 ini ambil kopinya dia kaget. Kalau mau bercanda kan nggak kayak gitu kali katanya. Nah orang nggak percaya Bapak Ibu bahwa kopi kita ini harganya recehan tapi khasiatnya bintang 5. Kebayang nggak? Ini yang jarang orang tahu sebenarnya di luaran. Kopi-kopi di luaran sana di perusahaan-perusahaan lain itu hitungan 5 saset itu sudah luar biasa mahalnya Bapak untuk ukuran kantong orang-orang kita ya. Tapi alhamdulillahnya di sini kita bisa mendapatkan kopi yang kalau kita sudah jadi seorang distributor itu hanya kurang lebih eh, 7.100 lah kalau harganya 142 ya. Produk lain bagaimana? Produk lain contoh odol. Odol itu hanya dengan 50.000 sebagai seorang distributor kita sudah mendapatkan odol dengan multifungsinya yang sangat banyak. Jadi bukan hanya untuk apa namanya untuk urusan gigi doang, tetapi juga bisa untuk misalnya gatal-gatal dan lain-lain. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat luar biasa ya. Harganya ramah di kantong. Ya, benar-benar ramah. Ya, tetapi jangan sekali-kali pula karena memang ramah di kantong kita ketika presentasi terus kita gratisin. Bonyok, Pak. Ya, jangan. Hargai juga produk kita itu paling penting, ya. Hargai produk kita. Jadi dalam hal edifikasi itu bukan hanya upline kita, perusahaan ataupun apa yang paling penting edifikasi juga, hargai juga produk kita. Jangan mentang-mentang ini harganya murah. Ingat Pak, ini murah bukan murahan. Jangan digratisin. Kalau saya pribadi menjualnya itu per box di atas 200. Ya, kalau per sasetnya itu biasa saya jual 12.000 ataupun 15.000. Kenapa? Ya saya mahalin karena ini produk mahal. Yang minum itu siapa? Raja-raja dulu. Kita nggak perlu jadi raja udah minum juga. Ya. Jadi ini manfaatkan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah produknya
mumpuni, Pak. Jadi jangan ragu lagi. Yang kedua, harganya ramah di kantong kita. Ya, apalagi kalau Anda sudah jadi seorang vice manager ke atas nanti nih, benar-benar ramah sekali. Hitungannya itu sudah murah, Pak. Ya, jadi tambah ramah tuh harga produknya nanti ketika Anda menjadi seorang vice manager ke atas ya. Ayo, insya Allah kita semua akan menjadi vice manager bahkan bisa melewati ibu kita tuh. Ya, kita akan sepakat nih kita akan menyalip apa mentor kita yang luar biasa tuh karena semakin banyak yang menyalip beliau, beliau semakin bangga dengan komunitas kita ini. Berikutnya next, uh, yang pertama tadi produk, price dan place. Nah, bicara tentang place ini tempat ibaratnya perusahaan, Pak. Pertama, kita ini sudah tidak salah, Pak, bekerja sama dengan perusahaan yang sudah 30 tahun, 37 tahun ke hari ini. Kebayang nggak, Pak? Ya, kebayang nggak ya? 37 tahun perusahaan ini, walaupun berasal dari Taiwan, 19 tahun selama ada di Indonesia, tidak ada banyak yang tahu dengan perusahaan ini. Coba, dulu ketika saya awal-awal join, ya memang tahu tentang perusahaan ini ketika saya tinggal di Malaysia di tahun-tahun 2006 karena memang saya sudah mengkonsumsi kopinya di sana, COKP seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyangka kalau perusahaan ini sudah masuk ke Indonesia. Bahkan itu di tahun-tahun 2005. Saya 2006 di sana. Seperti itu kan. Jadi ini gini, perusahaannya sudah kokoh nih dari segi apa? Infrastrukturnya sudah oke, finansialnya sudah oke, tidak ada yang bisa kita ragukan. Produknya sudah oke, ya seperti itu. Nah terus marketing plan-nya, Bu. Marketing plan-nya tidak pernah berubah selama 37 tahun. Jadi insya Allah ini kita tidak akan capek lagi, Bapak Ibu. Nah kebayang selama ini kita sering menjalankan perusahaan-perusahaan network marketing ya, yang tidak berapa lama dia tiba-tiba misalnya ganti marketing plan dan lain-lain kan. Seperti itu. Ya, ganti lagi, produknya ganti, harganya pun cepat gantinya dalam setahun bisa 3 kali gitu kan. Yang paling nyakitin itu terkadang marketing plan-nya nih, mau ganti aja nggak pamit ke kita. Udah kita bangunnya apa namanya membangun networknya itu capek-capek tiba-tiba berganti. Nah perusahaan ini sudah melalui masa-masa try dan error ibaratnya kan. Trialnya itu sudah kebayang 37 tahun Bapak Ibu. Saran saya bagi kawan-kawan yang sudah di atas 45 tahun, udah deh jangan main-main lagi deh. Ya, sudah bukan waktunya lagi bagi kita. Saya sudah 50 tahun. Jadi kalau ada yang nanya kenapa kok ngotot sekali menjalankan Swanghor, saya sudah bakar kapal itu di belakang. 53 tahun ini Pak kalau saya main-main, kebayang nggak nanti? Asik jadi korban misalnya jadi korban lock position lah. Seperti itu jadilah yang terawal di kota Anda. Seperti itu kan sering Anda mendapatkan tawaran seperti itu. Jadi yang pertama di kota Anda, marketing plan baru. Pokoknya gini, yang 45 tahun ke atas jangan main-main. Jangan main-main. Ya, jangan main-main ya. Oke, please ya. Dan menariknya Bapak Ibu, di Indonesia sudah ada beberapa distribution center. Ya, contoh ada di Medan nih. Ya, saya sangat bersyukur karena memang menjalankan dengan serius itu justru di Medan. Dan di Medan itu ada ada DC-nya di Medan. Ya, terus ada juga ada di ya yang di Jakarta. Untuk saat ini memang kita masih menginduk ke Malaysia. Doakan sewaktu-waktu nanti kita justru berdiri sendiri. Ya, sementara kita ibaratnya cabang daripada Malaysia. Ya. Di Indonesia itu ada di Tanjung Balai, juga di Pekanbaru. Kita doakan saudara-saudara kita juga yang sudah omsetnya lumayan gede, misalnya di Makassar, ya segera juga ada di situ, ada di Palembang, ada di Batam, ya. Ini nilai plus Bapak Ibu, nilai plus, ya. Jadi kita hari ini selama 19 tahun jarang sekali kenal dengan Swanghor, tapi begitu kenal baru terbelalak nih mata saya pribadi, oh sedahsyat ini rupanya. Ya, sudah ada di mana-mana nih gitu kan. Nah, berikutnya adalah next. Oke, okay. People. Nah, people ini adalah pangsa pasarnya Bapak Ibu. Ya, yang paling penting ini juga. Ya.
Kalau kita ingin memasarkan sebuah perusahaan network marketing yang berbasis produk tentunya, nah yang perlu kita pahami adalah pangsa pasarnya ada nggak? Ya, Halo Pak Cipto. halo? Ya maaf, di area saya hari ini memang cuaca kurang agak baik, seperti itu. Bisa didengar, tolong ketik satu satu satu. Oke, baik. Jadi kebetulan di lokasi saya hari ini cuaca memang kurang kurang baik, jadi agak-agak sedikit ini. Tapi oke, tolong nanti kalau ada gangguan, tolong diinformasikan seperti itu. Ya oke, saya lanjutkan. Jadi pangsa pasarnya, Bapak Ibu. Ya. Nah kebetulan juga bahwa produk yang kita pasarkan itu pintu masuknya itu kopi tadi. Ya. Di Indonesia itu 80% daripada 280 jutaan penduduk lebih kurang seperti itu penikmat kopi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang memasarkan produk-produk Swankor itu susah, artinya dia belum menguasai sebenarnya, ya belum menguasai, eh, bahkan bisa jadi orang itu belum belum mengkonsumsi produknya itu sendiri ya, belum mengkonsumsi kopinya. Karena saya pribadi ada mitra kerja yang hingga hari ini memang belum pernah mengkonsumsi itu. Sehingga ya ini jangan ditiru sebenarnya, jangan ditiru. Ingin memiliki penghasilan seperti Bu Vita, tapi menggunakan kopinya aja susah. Nah gitu. Ada selalu banyak alasan seperti itu kan. Jadi jangan ditiru karena ini adalah ini bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan itu juga yang akan ditiru oleh member kita. Apakah itu yang kita lakukan itu terlihat atau tidak? Jadi kalau Anda setiap hari menggunakan kopinya, ya insya Allah orang-orang Q person kita di bisnis ini akan menggunakan kopi secara rutin juga seperti itu. Ya, jadi pangsa pasarnya luas dan kebetulan sebenarnya perusahaan ini menganut sistem pindah belanja, Bapak Ibu. Ya, kebayang nggak selama 19 tahun, 19 tahun perusahaan ini tidak ada tidak ada leader yang main. Sampailah muncul komunitas Indo 1, Bapak Ibu. Selama 18 tahun itu tidak ada leader yang main. Tetapi kenapa perusahaan ini bertahan hingga hari ini? Ya karena memang infrastrukturnya itu sudah terbangun kian selama 37 tahun. Finansial perusahaan sudah kuat. Produknya sudah nggak bisa diragukan. Jadi mereka punya pangsa pasar yang walaupun tidak dijalankan networknya secara full, tetapi tetap akan terjadi penjualan yang sangat luar biasa. Ingat, kekuatan produk dan manfaatnya dan khasiatnya itu yang bicara di market, ya. Jadi ini nilai plus sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi 18 tahun itu saya pribadi pun nggak kurang yakin bahwa perusahaan ini memang sudah ada di Indonesia waktu saya memutuskan untuk join kemarin itu. Ternyata memang sudah besar sangat luar biasa ya. Sampailah kemarin itu muncul Indo 1, maka sistem networknya sudah berjalan dan sangat perkembangannya ini ya menurut saya dalam kurun waktu sekian bulan aja nggak sampai setahun itu sudah mencapai 12.000.
Ya 12.000 member itu sangat-sangat luar biasa Bu ya, sangat luar biasa ya. Jadi kita akan mengalahkan market yang ada di Malaysia nih. Malaysia, Singapura kita akan kalahkan pasti dong ya. Kita 280 juta sih ya. Ya, oke. Okay. Jadi konsep yang ada di perusahaan ini adalah pindah belanja. Maka yang harus kita lakukan adalah cari di rumah kita produk yang bisa kita pindahkan ke Swanghor. Contoh kopinya ya udah brandnya kita ganti ke CO Cafe, ke Juara Cafe. Ya kita pindahkan ya. Karena apa? Lebih menyehatkan dan lebih menyejahterakan kita nantinya kan. Nah, terus ada pasta giginya kita pindahkan semua ya. Ada sabunnya juga, Bapak Ibu. Nah, ini yang sering lupa nih, ada samponya juga, ya. Ada mitra saya yang sudah kurang lebih hampir 3 bulan ini join, ternyata mereka nggak tahu kalau di sini juga ada sampo tuh. Ada sampo. Saya menggunakan sampo itu, alhamdulillah yang rontok-rontok itu yang mulai-mulai berkurang dan ya saya berani hari ini buka kamera karena kebotakan ini sudah mulai berkurang. Nah, ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat ya. Jadi coba dulu yang belum pernah mencoba samponya tuh, coba ya. Jadi itu yang saya rasakan dengan keluarga saya, itu rontok-rontoknya itu mulai berkurang dan mulai ada tumbuh. Ya, yang penting dirutinkan saja, dirutinkan. Yang paling penting juga itu kan dari luar, yang dari dalam minumlah suplemen yang lain yang ada di apa namanya di Swanghor ini. Oke, next berikutnya. Kalau masalah pangsa pasar jangan diragukan Bapak Ibu, kita ada kurang lebih 280 juta. Bayangkan aja 10% itu ada di jaringan Anda. Kebayang nggak? Ya, Bu Vita untuk memiliki penghasilan sebesar ini sekarang, itu tidak perlu sampai 10% daripada 280 juta. Benar ya? Itu sudah dahsyat luar biasa tuh. Ya, ya, oke. Okay. Oke nih, banyak juga info yang jual kopi dengan manfaat. Apa nih? Oke, nanti. Oke, P berikutnya yang kelima adalah promotion. Ya, oke. Di Swanghor Bapak Ibu, kalau bicara promotion ini yang menarik sebenarnya untuk industri network marketing adalah, ini jujur ya kalau saya pribadi, saya bergabung di sebuah perusahaan network marketing itu satu, yang perlu saya ini dulu, produknya. Yang kedua, bagaimana cara saya dapatkan uangnya. Itu yang paling penting. Karena itu juga yang akan kita ceritakan kepada calon prospek kita. Saya tuh biasanya akan melihat produknya itu cocok dengan saya apa tidak. Yang kedua, saya tahu dengan pasti bagaimana cara mendapatkan uangnya. Jujur Bapak Ibu, sepanjang saya menjalankan network marketing, ini adalah MLM bagi saya pribadi, MLM paling mudah yang pernah saya jalankan. Ini bisa cross check kepada upline Anda, contoh kepada Bang Tirta misalnya, ataupun Bang Rusli, Bang Acip, atau bahkan ke new vice manager kita hari ini Bapak Sarjani Purba, karena beliau juga pakarnya di industri network marketing. Beliau bilang ini hal yang paling mudah, sangat mudah sekali. Ya, programnya Bapak Ibu, ini di sini kan ada program, ada yang namanya program 111, ada yang namanya 317, ya. Nah, sebagai gambaran ya, sebagai gambaran Bapak Ibu ya, program 11 itu memang program yang dibuat oleh perusahaan. Ya, justru dengan adanya program ini, pertumbuhan omset dan pertumbuhan member di Malaysia dan di semenanjung Malaysia sana itu sangat besar sekali dengan munculnya program 11 nih. Nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Bu Vita. Tetapi yang perlu diingat adalah ini pintu masuk kita, ya. Ini pintu masuk kita, marketing plan-nya satu ibaratnya begini. Di plan 11 itu Anda cukup merekrut satu orang, ya, merekrut satu orang yang mau menggunakan 1 bulan 1 kotak dan Anda duplikasikan ke tim Anda selama 1 tahun berturut-turut. Ya, lakukan itu setiap bulan selama 1 tahun. Maka di bulan ke-13 Anda sudah memiliki penghasilan 36 juta ke atas setiap bulan.
Tetapi Bapak Ibu, kelemahan daripada sistem ini tidak cocok ternyata untuk sistem di Indonesia. Ya, jadi kalau kita mempromosikan yang program satu-satu, resikonya adalah Anda berjalan lambat. Ya, untuk memiliki income saja di plan satu-satu itu minimal di bulan keempat tuh. Seperti itu ya, kurang lebih nanti itu dibahas di belakang. Cuma gambarannya adalah kalau mau mempromosikan, kalau saya pribadi sudah mulai meninggalkan, saya mulai meninggalkan pola satu-satu, pola kerja saya. Karena apa? Itu lambat. Yang kedua, kalau Anda melakukannya sebulan cuma merekrut satu, alhamdulillah hasilnya adalah Anda akan kehilangan orang-orang terdekat Anda. Ya, Anda targetnya cuma menyeponsorin satu orang ya sebulan, dan itu diduplikasikan, orang-orang terdekat akan hilang dan dia akan gabung ke orang lain. Nah, itu kelemahannya Bapak Ibu. Apakah ini tidak bagus? Bagus. Bagi tipe yang memang mau malas lah gitu kan, mau bermalas-malasan, ya udah jalankan program satu-satu. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah mulai mengurangi nih untuk cerita plan satu-satu. Ya, apalagi kalau kita jumpa dengan ibu-ibu yang memang saya lihat, oh ini pelaku network marketing, saya langsung akan cerita tentang 317. Ini juga sama program dari perusahaan juga, perbedaannya adalah pola percepatannya. Ya, 317 itu adalah satu orang sama-sama merekrut 3 orang yang minimal sebulan minimal mau menggunakan satu produk kopi, dan itu diduplikasikan hingga ke generasi ke-7. Lakukan ini secara berturut-turut selama 7 bulan. Ya, maka penghasilan Anda selama 7 bulan itu kurang lebih 10 sampai 23 juta ke atas. Ini pola percepatannya. Dan buktinya di Indonesia, Bapak Ibu, kalau pola satu-satu dibilang tidak jalan, jalan. Ya, bahkan apa namanya ya? Penghasilannya itu lebih daripada di tabel, Bapak Ibu. Kalau di tabel itu kan pola satu-satu itu 36 juta setelah 1 tahun tuh. Tapi di sini ya sudah ada yang belum sampai setahun pun sudah mendekati angka itu. Artinya jalan. Tapi akan lebih jalan kalau kita itu menjalankan pola 317. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Jadi promosinya pun bisa dilakukan di mana saja Bapak Ibu. Anda yang terbiasa dengan pola offline, jalankan ini secara offline. Ya, jumpa. Itu bisa dijalankan. Terus bisa juga Anda melakukannya secara online. Kalau saya bisa dibilang 80% online. Karena saya ada keterbatasan yang membuat saya harus lebih banyak di rumah daripada di luar. Oke, berikutnya adalah berikutnya P yang keenam adalah proses. Proses Bapak Ibu, ini yang paling penting juga Anda pahami. Ketika Anda join dengan sebuah perusahaan network marketing, yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan produknya itu. Susah apa enggak? Ya, kalau di Suanghor mudah banget Bapak Ibu. Ya, Anda mau belanja, ya itu mudah. Anda bisa melakukan secara online. Bagi Anda yang ada di sekitar DC ya, yang ada di apa namanya di kantor, anggaplah kantor cabangnya yang ada di Indonesia, ada di Palembang misalnya, yang ada di Batam atau di Medan, Anda bisa langsung beli ambil di situ. Tapi bagi Anda yang jauh, saya sarankan Anda belanja menggunakan website aja langsung. Karena itu lebih cepat pelayanan. Jadi cara belanjanya itu sangat mudah. Itu tadi bisa secara online ataupun offline. Bahkan kabar baiknya per tanggal 12 Maret kemarin itu sudah dibuka belanja melalui website itu yang menggunakan apa namanya digital money dan lain-lain ya, bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan apa namanya virtual seperti itu sangat mudah. Dan saya tadi coba ini tadi pagi itu saya coba pembelian pertama untuk mitra saya yang ada di Bali, itu sangat mudah sekali ya. Jadi tidak perlu antri berlama-lama seperti itu ya, karena kalau kita menggunakan yang pola menggunakan pembeliannya itu menggunakan WhatsApp, itu kasihan juga dengan admin yang ada di pusat sana. Oke lah, dulu ketika belum ada munculnya Indosat, Bapak Ibu, sebelum ada Indosat, mereka bisa santai-santai. Hari ini nggak bisa. Indosat sudah apa namanya Indosat sudah
sudah membuat repot sebenarnya admin pusat itu. Tapi bagaimanapun omset terbesar untuk saat ini ya bisa dicek, insya Allah itu sebagian besar omset Swanghor itu untuk Indonesia itu dari kita di Indonesia satu. Oke, tepuk tangan ya untuk diri kita. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Klik ketik 88 Bapak Ibu. Ya, itu satu pencapaian yang luar biasa bagi kita. Berikutnya adalah P yang ketujuh Bapak Ibu. Oke. Yang ketujuh adalah next physical evidence. Ini penting Bapak Ibu. Ya, Swanghor ini sudah menjadi bukti. Ya, jadi kalau hari ini masih itu kan katanya Bapak Ibu. Misalnya nih, masa sih cuma cari satu setiap bulan bisa memiliki penghasilan misalnya 36 juta. Ya, ini sudah bukan katanya Bapak Ibu. Ya, di negara jiran kita, negara tetangga jiran kita, itu sudah banyak yang memiliki penghasilan ini. Orang malas pun bisa memiliki penghasilan ini yang benar-benar ingin santai gitu, nggak diburu dengan target misalnya bisa. Jadi bukan katanya di Indonesia belum genap 1 tahun sudah ada yang sudah mencapai angka itu, mendekati angka itu, bisa jadi bulan ini sudah lewat itu. Ya, nanti orangnya akan beliau akan bicara setelah saya nih, ya. Jadi di Indonesia sudah ada buktinya. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu menjalankan ini, saya tidak perlu ingin membuktikan dulu. Ya, yang ingin saya lakukan adalah sekarang bagaimana caranya dari bisnis ini saya memiliki penghasilan minimal satu kali UMR. Jadi gaji UMR itu berapa? Saya ingin memiliki pendapatan sebesar itu dulu. Dan ternyata itu bisa saya capai di bulan kedua kalau nggak salah kemarin itu. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu kerjanya santai ya. Tidak ngebet seperti hari ini. Kalau hari ini kan saya sudah menggunakan pola-pola sudah menggunakan pola tiga kali 317 itu sekarang. Kalau kemarin itu masih satu itu kelambatan Bapak Ibu. Itu kalau ditanya faktanya sudah banyak. Ya, di Indonesia sudah mulai muncul rekan-rekan kita, para leader-leader Anda yang memiliki penghasilan 10 juta ke atas dalam kurun waktu 7 bulan ini. Lumayan Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang kecil untuk hari ini. Ya. Di era di mana kita digempur dengan kenaikan berbagai macam harga produk, kebutuhan di keseharian kita, kita memiliki pendapatan tambahan 10 juta per bulan. Layak diperjuangkan nggak kira-kira? Coba. Ini gempuran kenaikan barang ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kenaikan pajak tidak bisa dipungkiri seperti itu. Ya, masalah kesehatan kesehatan sangat membantu. Saya pribadi penderita kencing manis ya udah lumayan terbantu dari segi kesehatan finansial mulai terbantu. Oke. Baik, next Bapak Ibu, kita lanjut. Itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam kurun 37 tahun ya. Ini informasi ini sudah tahun yang kemarin itu total yang dikeluarkan untuk pembayaran bonus itu 19 triliun Bapak Ibu. Kebayang nggak? Nah, ini ngelihat nolnya aja udah agak pening nih kita. Coba. Jadi kalau perusahaannya ini kaleng-kaleng tidak akan seperti ini nih 19 triliun nih. Iya. Benar Bapak Ibu? Ya. Oke. Dan selama 37 tahun itu sudah ada kurang lebih 700 pasangan diamond tuh. Dan kita adalah next diamond dari Indonesia, ya. Jadi dari segi finansial perusahaan jangan diragukan lagi mampu bayar apa tidak. Mampu Bapak Ibu. Karena apa? Dari marketing plan-nya itu sudah sangat biasa. Sangat luar biasa. Marketing plan-nya itu tidak akan jebol dan tidak akan ada overfit dari situ karena sistemnya itu menggunakan sistem matahari. Oke, berikutnya adalah next. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kita memutuskan untuk menjalankan sebuah network marketing, yang paling penting kita ini
Ini tujuannya adalah agar kita memiliki passive income yang benar-benar kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Itu tujuannya. Nah, yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, kita baru jalan berbulan-bulan, hampir setahun, 2 tahun gitu, tiba-tiba perusahaan ganti marketing plan dan lain-lain. Hari ini, ya kita sudah mendapati perusahaan yang sangat luar biasa ini, ya. Passive income ini benar-benar akan terjadi, ya. Kita akan memiliki waktu yang banyak dengan keluarga, bisa traveling, ya kan. Uang juga akan semakin baik, ya. Terus masa tua kita mandiri, ya. Jujur Bapak Ibu, salah satu saya giat menjalankan Swanghor ini adalah saya ingin di masa tua saya tetap dihargai oleh anak dan cucu-cucu saya. Nah, karena sudah terbukti nih, ya, biasanya Bapak Ibu, biasanya kita ini kalau sudah tua Bapak Ibu, sudah mulai kurang dihargai kalau kita dalam kondisi selalu menjadi beban kepada anak dan cucu kita, dan itu tidak ingin terjadi kepada saya dan Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Yang kita lakukan, ya, Anda dan saya dan Anda sudah ada di perusahaan yang tepat, di mana kita bisa membangun passive income. Ya, passive income di sini Bapak Ibu, ya, caranya adalah kita bangun basis komunitasnya aja dulu. Kita bangun dari basis komunitas pengguna kopi. Ya, itu yang paling penting, ya. Karena apa? Kopinya Bapak Ibu, kalau di Medan dengan harga 15.000 itu harga kopi kalau kita duduk kongko-kongko di kafe di sekitar Ring Road misalnya, seperti itu sudah sekitar itu. Nah, sementara kalau bicara tentang khasiat, kita belum tahu tuh apa khasiatnya. Tapi dengan kopi ini Bapak Ibu, ya, dengan kopi yang sangat luar biasa ini, khasiatnya itu ya benar-benar kita bisa menikmatinya, ya. Ya, karena itu tadi Ganoderma itu tadi, ya, Ganoderma itu salah satu daripada fungsi Ganoderma itu eh, memperbaiki radang artritis, usus yang ada di lambung kita juga, usus dan lambung kita, migrain. Nah, terus meningkatkan metabolisme. Yang paling penting itu adalah bagaimana sistem peredaran darah kita akan semakin lancar, seperti itu. Itu fungsi dan manfaat daripada Ganoderma secara keseluruhan. Bisa mencegah untuk kanker juga, stroke juga. Ini ada testimoni terbaru mitra saya, beliau itu sebelum join Swanghor ini, seminggu sebelum join, beliau sudah ada di rumah sakit begitu karena stroke. Setelah mengkonsumsi kurang lebih tiga box, alhamdulillah sudah normal jalannya. Ya, beliau ada di sekitar Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini sudah mulai sembuh seperti itu. Tetapi memang akhirnya digunakan juga produk-produk yang lain. Jadi bangun basis komunitas pencinta kopi di bisnis ini Bapak Ibu, ya. Bangun sama-sama, karena apa? Anda, teman-teman kita, join atau tidak join pun dia tetap juga menggunakan kopi. Seperti itu kan? Jadi akan lebih baik kalau kita ajak mereka itu bergabung dan dan menjalankan bisnisnya sama-sama. Oke, next.